Pada video kali ini kita akan membahas tentang free body diagram FBD atau diagram benda bebas atau DBB. Nah, apa itu DBB? DBB adalah gambar suatu benda yang disertai dengan gaya-gaya yang bekerja padanya. Dia ada suatu gambar ditambah dengan arah gaya yang bekerja. Nah, DBB ini digunakan untuk analisis tegangan atau stress analisis maupun analisis deformasi dari suatu desain mesin atau konstruksi. Stres adalah tegangan, satuannya adalah Newton per meter persegi atau Pascal atau Megapascal dan sebagainya. Dengan contoh dari deformasi adalah misalkan pemanjangan atau pemendekan dari suatu komponen, kemudian lendutan itu juga merupakan bentuk deformasi, dan juga perubahan sudut. Misalkan sebuah polos dikenai dengan torsi atau puntiran itu kan bisa menyebabkan terbentuknya sudut putar, maka juga disebut dengan deformasi. Nah, dalam analisis tegangan atau stress analysis itu diperlukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus membuat skematik dari assembly alat. Assembly itu adalah beberapa komponen yang dijadikan satu, itu namanya assembly. Nah, dari skematik assembly ini kita bisa buat DBB assembly. Artinya kita tambahkan gaya-gaya yang bekerja pada assembly alat ini. Nah, setelah DBB assembly kita buat, langkah selanjutnya adalah kita buat DBB tiap komponen. Jadi nanti dari assembly itu nanti komponennya kita pisah-pisahkan dan tiap komponen itu kita buat DBB-nya sendiri-sendiri. Nah, ketika tiap komponen itu berhasil kita buat DBB-nya, maka langkah selanjutnya adalah perhitungan tegangan atau stres. Nah, perhitungan tegangan ini digunakan untuk melakukan pemilihan material dan dimensi komponen supaya stres yang terjadi itu tidak melebihi target. Nah, dengan demikian tujuan akhirnya adalah menghasilkan suatu alat yang tidak mengalami kerusakan atau kegagalan saat digunakan. Nah, dengan demikian, peran DBB sangat penting dalam penentuan dimensi suatu komponen. Nah, diagram benda bebas itu dibuat berdasarkan hukum Newton. Nah, terdapat 3 hukum Newton yang sering kita gunakan atau kita dengar, yaitu hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Nah, di mana masing-masing hukum Newton itu bisa kita gunakan untuk gerakan lurus atau linear dan untuk gerakan berputar. Nah, untuk gerakan lurus atau linear, maka kita gunakan jumlah gaya. Kalau gerakan berputar, itu kita gunakan jumlah momen. Hukum Newton pertama itu berlaku ketika benda diam, yaitu jumlah gaya sama dengan 0. Kalau yang gerakan berputar, jumlah momen sama dengan 0. Nah, ketika benda itu bergerak, maka kita gunakan rumus hukum Newton kedua, yaitu jumlah gaya sama dengan massa kalikan percepatan. Kalau untuk gerakan berputar, jumlah momen sama dengan J kalikan alfa, di mana J adalah inersia putar dan alfa adalah percepatan sudut. Nah, kemudian untuk membuat DBB itu kita gunakan konsep aksi reaksi. Ini untuk membuat DBB atau diagram benda bebas. Dimana untuk gerakan lurus itu kita gunakan gaya aksi sama dengan gaya reaksi, sedangkan untuk gerakan berputar kita gunakan rumus momen aksi sama dengan momen reaksi. Nah, meskipun ini tampak menjadi 3 hukum, yaitu hukum Newton 1, 2, dan 3, tapi ketiga hukum Newton di atas dapat disederhanakan menjadi satu hukum saja, yaitu hukum Newton pertama. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, kali ini kita akan buktikan bahwa hukum Newton kedua dan ketiga itu merupakan penjabaran dari hukum Newton pertama. Kita bisa lihat di sini. Ini saya tuliskan lagi hukum Newton pertama, yaitu sigma gaya sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Nah, hukum Newton kedua kita tulis ulang. Jumlah gaya sama dengan massa kalikan percepatan. Nah, massa kalikan percepatan itu disebut juga dengan gaya inersia. Gaya inersia atau ada juga yang menamakan dengan D'Alembert force. Nah, kita buktikan bahwa hukum Newton kedua ini juga merupakan hukum Newton pertama. Kita bisa pindahkan gaya inersia yaitu M kalikan A ke sebelah kiri sama dengan sehingga menjadi sigma F sama dengan dikurangi M kali A sama dengan 0. Nah, karena M kali A itu adalah gaya inersia, maka kita bisa tuliskan sigma F sama dengan 0, di mana sigma F ini terdiri dari gaya yang bekerja pada benda itu dikurangi dengan gaya inersia sama dengan 0.
Nah, ini kita bisa lihat bahwa ini juga sama dengan hukum Newton pertama. Sama. Demikian juga dengan untuk momen. Jumlah momen untuk hukum Newton kedua itu sama dengan J kalikan alfa. Nah, J kalikan alfa itu adalah torsi inersia atau momen inersia. Kita pindahkan ke kiri, sehingga menjadi sigma M dikurangi J kalikan alfa sama dengan 0. Nah, ini kita juga bisa singkat menjadi sigma momen sama dengan 0 juga. Di mana salah satu komponennya bertanda positif dan satunya lagi bertanda negatif. Demikian juga untuk yang gerakan yang lurus. Ini sigma F bertanda positif, inersia M kalikan A itu bertanda negatif. Nah, bagaimana dengan hukum Newton ketiga? Hukum Newton ketiga itu juga bisa kita tulis menjadi hukum Newton pertama. Kita bisa lihat di sini, gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Kita pindahkan ke kiri menjadi gaya aksi dikurangi dengan gaya reaksi sama dengan 0. Maka kita bisa singkat menjadi jumlah gaya sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Demikian juga dengan momen. Momen aksi sama dengan momen reaksi. Momen reaksi kita pindahkan ke kiri menjadi momen aksi dikurangi momen reaksi sama dengan 0. Sehingga jumlah momen sama dengan 0. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk menjadikan sama dengan 0, kita harus punya dua tanda yang berbeda. Satunya positif, ini M aksi, satunya negatif, M reaksi. Ini juga sama, F aksi tandanya positif, F reaksi tandanya negatif, supaya bisa ketemu nilai 0. Nah, dari pemahaman ini, maka kita bisa simpulkan bahwa untuk membuat DBB, kita hanya perlu satu hukum Newton saja, yaitu hukum Newton pertama. Nah, karena hukum Newton pertama itu berlaku untuk gerakan lurus dan gerakan berputar, maka kita punya dua persamaan hukum Newton pertama, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Jadi untuk membuat DBB suatu benda itu kita hanya menggunakan dua rumus ini, sigma gaya sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Hanya ini saja. Terus kita akan bahas tentang contoh pembuatan DBB, contoh pembuatan diagram benda bebas. Yang pertama kita perlu gambarkan skematiknya. Dalam kasus ini terdapat sebuah balok yang diletakkan di lantai. Nah, karena benda itu diam, maka kita gunakan analisis gaya statik. Apa arti dari analisis gaya statik? Analisis gaya statik itu adalah ketika suatu benda itu diam. Artinya tidak ada percepatan dalam arah lurus, yaitu A sama dengan 0, dan tidak ada percepatan dalam arah memutar, yaitu alfa sama dengan 0. Dengan kata lain, tidak ada gaya inersia dan tidak ada torsi inersia. Gaya inersia adalah M kali A, ketika A-nya 0 maka gaya inersianya 0, sedangkan torsi inersia adalah J kalikan alfa, ketika alfanya 0 maka torsi inersia juga 0. Nah, karena diam ini tidak digunakan yang inersianya. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita buat DBB-nya, yaitu kita gambar bendanya, ini benda baloknya. Lalu kita gambarkan gaya aksinya. Karena benda memiliki massa, yaitu M, maka dia memiliki berat yang mengarah ke pusat bumi. Maka beratnya V sama dengan M kalikan G, di mana G adalah gaya gravitasi bumi, M adalah massa dari balok ini. Nah, untuk mempermudah analisa, kita bisa buat sumbu koordinat. Sumbu koordinat arah mendatar itu kita namakan X, dan yang sumbu tegak kita namakan dengan koordinat Y. Nah, persamaan yang kita gunakan hanya ada dua seperti yang kita bahas di slide sebelumnya. Hanya dua persamaan, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Kita gunakan hukum Newton pertama saja. Nah, karena ini ada dua koordinat X dan Y, maka kita uraikan lagi menjadi dua persamaan, yaitu jumlah gaya dalam arah X sama dengan 0 dan jumlah gaya dalam arah Y sama dengan 0. Nah, ini kita bisa lihat di gaya aksi W ini hanya ada satu gaya saja, yaitu gaya berat, gaya gravitasi. Maka karena gaya berat ini arahnya adalah dalam koordinat Y, arah tegak, dan koordinat X-nya itu tidak ada gaya yang lain, maka sigma Fx ini sudah pasti 0 karena tidak ada gaya dalam arah X, maka ini kita abaikan. Nah, kemudian jumlah gaya
dalam arah Y, sigma FY sama dengan 0 ini sudah ada gaya dalam arah Y ke bawah. Nah, dalam membuat DBB, kita harus pahami bahwa suatu gaya aksi itu akan dilawan oleh gaya reaksi yang arahnya berlawanan dan sama besar. Karena V itu ke bawah kita anggap arahnya adalah positif, maka akan dilawan oleh gaya normal yang mengarah ke atas. Ini kita anggap aja arahnya, kalau ke bawah dia positif, maka ke atas dia negatif, maka dikurangi N sama dengan 0. Nah, dengan demikian, gaya gaya aksi V itu akan dilawan oleh gaya normal N dengan arah yang berlawanan. Kita bisa gambarkan di sini. V ke bawah dilawan oleh N, di mana N sama dengan V, sehingga ini sudah benar karena sudah seimbang. Seimbang artinya dia diam. Bagaimana dengan jumlah momen? Kita lihat bahwa di sini itu bekerja dua gaya, ke bawah dan ke atas, tetapi dia dalam satu garis. Maka ketika tidak ada jarak, maka tidak ada momen. Karena melihat di sini itu balok itu tidak akan berputar karena tidak ada gaya yang menyebabkan momen. Nah, ketika tidak ada momen, maka ini juga kita abaikan. Kita perlu ingat bahwa momen adalah gaya kalikan jarak. Nah, jadi dari pembahasan persamaan ini, itu kita bisa simpulkan bahwa yang kita gunakan itu hanya jumlah gaya dalam arah Y, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Di mana gaya V itu akan dilawan oleh gaya normal N dengan arah yang berlawanan dan besarnya sama. Nah, tadi adalah contoh DBB suatu komponen. Nah, sekarang bagaimana cara membuat DBB assembly dan DBB komponen-komponennya. Ini ada suatu kasus di mana ada 3 balok M1, M2, M3, kemudian dia ditumpuk dan diletakkan di lantai. Nah, seperti contoh sebelumnya, kita bisa gambarkan koordinat X itu adalah yang mendatar dan koordinat Y itu yang tegak. Nah, soalnya adalah buat DBB assembly dan DBB tiap komponen. M1, M2, dan M3. M1, M2, dan M3. Kita buat assembly dari keseluruhan tumpukan balok ini dan juga kita disuruh untuk membuat DBB tiap balok per balok. Berarti M1 itu ada DBB-nya sendiri, M2 ada DBB-nya sendiri, dan M3 juga ada DBB-nya sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kita pertama buat DBB assembly. Ingat bahwa DBB itu adalah suatu benda atau assembly dan juga gaya-gaya yang bekerja padanya. Nah, gaya-gaya yang bekerja itu harus dalam posisi seimbang. Gaya aksi harus ada. Nah, setiap gaya aksi itu harus ada gaya reaksi yang melawannya sehingga dia menjadi nol. Nah, sama seperti sebelumnya, kita hitung gaya berat dari tiap-tiap balok. Ini karena balok 1 itu memiliki massa M1, maka beratnya adalah M1 kalikan G. Dia adalah gravitasi bumi. M1 adalah massa 1. W1 adalah berat atau gaya berat dari balok pertama. Kita lanjutkan berat balok kedua, yaitu M2 kalikan W2 mengarah ke bawah. Kita lanjutkan lagi gaya berat dari M3, yaitu W3 sama dengan M3 kalikan gravitasi bumi. Ini ada gaya vertikal yang mengarah ke bawah semua, maka harus ada gaya reaksi yang melawan ketiga gaya tersebut, yaitu ke atas dengan besarnya yang sama. Ini gaya aksi yang merah dilawan oleh gaya reaksi yang biru. Sehingga kalau dijumlah itu adalah 0. Sigma F sama dengan 0. Nah, berarti gaya normal pada lantai itu adalah W1 tambah W2 tambah W3. Karena ketiganya ini adalah gaya aksi dan yang biru ini adalah gaya reaksi. Dengan demikian ini sudah seimbang. Gaya aksi sudah dilawan oleh gaya reaksi. Nah, kita lanjutkan bagaimana cara membuat DBB tiap komponen atau tiap-tiap balok. Pertama kita buat DBB yang balok pertama dulu. Pertama memiliki gaya berat W1 yaitu M1 kalikan G. Nah, ini harus dilawan. Dilawan oleh apa? Dilawan oleh gaya normal supaya jumlahnya 0.
Nah, dan rumahnya bekerja di bawah yaitu N1, di mana N1 sama dengan W1 supaya jumlahnya 0. Nah, ini adalah DBB dari masa 1. Sekarang kita lanjutkan dengan DBB masa 2. Nah, berapa gaya aksinya? Gaya aksi dari M2 itu adalah gaya aksinya adalah W1, yaitu di atas ini, N1 ini. N1 sama dengan W1, maka yang dirasakan oleh masa 2 itu adalah tekanan dari masa 1, yaitu N1, sama. Cuma arahnya berkebalikan. Kemudian gaya apa saja yang bekerja, yaitu berat dari M2 itu sendiri, yaitu W2, M2 kalikan G. Ini ada dua gaya aksi, maka dilawan oleh gaya reaksi, yaitu berupa gaya normal. Nah, nilainya berapa? Nilainya harus sama dengan gaya aksi, yaitu W1 plus W2, sehingga ketika dijumlah itu adalah 0. Kita lanjut dengan komponen yang ketiga atau balok ketiga, yaitu M3. Nah, gaya apa yang bekerja? Nah, ini ya udah kita tinggal turutkan saja. Ini sama dengan gaya N2, tetapi arahnya dibalik, yaitu ke bawah. Karena kalau kita misalkan berada di posisi balok 3, kita akan mendapat tekanan dari atas, yaitu dari balok 1 dan balok 2. Makanya ini adalah N2 terdiri dari berat balok 1 plus berat balok 2. Nah, selain itu, balok 3 juga punya berat sendiri, yaitu W3 sama dengan M3 kalikan G. Dan ini adalah dua-duanya adalah gaya aksi, maka akan ada gaya reaksi. Nah, N yaitu W1 plus W2 plus W3. Ini kalau kita jumlahkan sama ya. W1 tambah W2 tambah W3 itu akan dihilangkan oleh W1 plus W2 plus W3 yang mengarah ke atas. Nah, kalau kita perhatikan di sini di tiap-tiap sambungan itu akan ada gaya. Nih, misalkan antara balok 1 dan balok 2 itu ada gaya N1. Di antara balok 2 dan balok 3 juga ada gaya yaitu N2. Sedangkan antara lantai dengan balok 3 itu juga ada gaya yaitu N. Ini adalah DBB tiap-tiap komponen M1, M2, dan M3. Kalau kita gabung, misalkan yang merah ini kita tumpukkan di atas ini, kemudian yang biru ini juga kita taruh di sini, maka kita bisa lihat bahwa di tiap-tiap sambungan itu akan terdapat gaya yang saling menghilangkan. Kita lihat, ini ada N1, ini juga ada N1. Ini arahnya ke atas, ini arahnya ke bawah. Jika kita gabungkan di sini, kita geser ke sini, maka akan hilang N1-nya ini. Ini atas, ini bawah. Ketika ditempelkan, maka hilang. Begitu juga dengan yang ini. N2, ini arahnya ke atas, ini N2 arahnya ke bawah. Nilainya sama, yaitu W1 plus W2. Ketika ini kita gabungkan ke sini, maka dia akan saling menghilangkan. Maka ketika tiap komponen ini kita susun seperti semula, yang merah ini di atas, yang biru di bawah, maka akan sama persis di assembly ini. Ketika yang pink ini kita tumpuk ke atas ini, dan yang biru itu kita geser untuk menahan yang hijau ini, maka di tiap-tiap sambungan akan saling menghilangkan gayanya sehingga akan kembali seperti ini. Jadi untuk mengeceknya gampang, tiap sambungan itu harus ada gaya yang saling menghilangkan. Nah, kemudian kita akan coba bahas jenis-jenis tumpuan atau sambungan. Yang pertama adalah tumpuan fix. Tumpuan fix ini mampu menahan momen. Ini contohnya ada dinding, kemudian ada batang seperti ini, atau ini ada besi, ini ada besi. Nah, yang dimaksud dengan fix itu adalah contohnya sambungan las. Sambungan las itu termasuk sambungan fix karena dia mampu menahan momen. Nah, berbeda halnya dengan tumpuan pin. Ini ada sebuah batang itu kemudian dihubungkan dengan pin 1, pin 2, pin 3. Maka untuk sambungan pin tidak mampu menahan momen, sehingga ketika kita menggunakan sambungan pin, itu kita harus butuh, dalam kasus ini kita butuh tambahan batang satu lagi, yaitu yang ini. Kalau tumpuan fix itu kita bisa jadi kalau kuat, kalau lasannya kuat itu kita tidak butuh butuh yang ini support bawahnya. Tetapi untuk pin itu kita harus tambahkan supportnya. Karena kalau tanpa yang supportnya ini, ketika ini dikasih gaya ke bawah, maka kan berputar. Karena kan dia merupakan pin. Adalah contoh tumpuan pin. Kemudian yang contoh
Berikutnya adalah tumpuan fix dan roll. Ini ada sebuah batang ditumpuk oleh dua tumpuan. Satunya tumpuan fix, simbolnya seperti ini. Untuk tumpuan fix ini dia bisa menahan gaya vertikal dan bisa menahan gaya ke samping. Bisa menahan gaya ke bawah dan bisa menahan gaya ke samping. Dan satunya dia adalah tumpuan roll. Tumpuan roll ini bisa menahan gaya ke bawah, tetapi tidak bisa menahan gaya ke samping. Karena di sini ada rodanya. Tumpuan fix dan tumpuan roll. Nah, kita akan bahas tentang contoh perhitungan atau pembuatan DBB pada tumpuan fix dan roll. Ini adalah bentuknya seperti contoh pada slide sebelumnya. Ada sebuah batang ditumpu oleh tumpuan fix di titik A dan tumpuan roll di titik B. Kemudian pada titik C itu diberi gaya FC, itu miring dengan sudut theta. Kemudian jarak antara A dengan C adalah A, dan jarak antara C dengan B itu adalah B kecil ini. Kita buat sumbu koordinat, sumbu mendatar adalah X, dan sumbu tegaknya adalah Y. Nah, pertanyaannya adalah hitung gaya reaksi di tumpuan A dan B. Nah, berapa gaya reaksi di A dan di B sebagai fungsi dari gaya FC ini. Nah, untuk menghitung gaya reaksi di titik A dan B, kita perlu membuat diagram benda bebasnya terlebih dahulu atau DBB-nya. Ini adalah penampakan batangnya. Titik A itu harus garis dengan di atasnya A ini. Titik B, ini adalah titik C. Nah, pada titik C dikenai gaya FC dengan sudut sebesar theta. Nah, karena kita gunakan dua koordinat, dua sumbu koordinat X dan Y, maka kita perlu uraikan gaya FC ini ke dalam koordinat X dan Y. Pertama-tama kita cari komponen dalam sumbu X-nya terlebih dahulu, yaitu FCX. Caranya kita tarik garis lurus, yang siku di sini harus siku, kemudian kita tarik garis lurus ke titik C, FXC. Nah, itu adalah komponen pada sumbu X dari FC. Setelah itu kita juga perlu uraikan menjadi komponen Y-nya supaya lebih mudah dikerjakan. Kita buat seperti ini. Kita buat garis lurus, kemudian ke bawah, lurus ke kiri, kemudian ke bawah. Arah gaya FCX adalah ke kiri, sedangkan arah gaya FCY itu adalah ke bawah. Kenapa seperti itu? Karena FCX ditambah FCY itu harus menghasilkan FC. Kita lihat ini FCX. FCX ini kalau kita taruh ke atas, maka arahnya ke sini. FC-nya ke bawah, maka akan menjadi FC. Nah, ini adalah prinsip penjumlahan vektor. Nah, dengan demikian, FC ini kita bisa hilangkan dan kita ganti menjadi dua gaya, yaitu FCX dan FCY. FC sudah hilang ketika sudah kita ganti menjadi komponennya, yaitu FCX dan FCY. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat gaya reaksi yang pertama di titik A tersebut. Nah, dari pengertian tumpuan, jenis-jenis tumpuan, yang A ini adalah tumpuan fix dan B adalah tumpuan roll, maka yang bisa menahan gaya FCX itu hanya titik A, karena di titik A adalah tumpuan fix. Sedangkan titik B adalah tumpuan roll, jadi dia tidak bisa mencegah atau menahan gaya mendatar seperti ini. Maka gaya FCX itu diseimbangkan oleh atau dilawan oleh RAX, yaitu yang bekerja di tumpuan A. Ada FCX, ada RAX, berarti dia sudah seimbang. Maka kita lanjutkan menyeimbangkan FCY. Bagaimana caranya? Nah, FCY itu mengarah ke bawah, maka akan dilawan oleh RAY dan RBY di sini. Jadi RAY dan RBY ini merupakan gaya reaksi dari FCY atau melawan gaya FCY, sedangkan RAX ini adalah menyeimbangkan atau melawan FCX. Nah, berarti sudah benar gaya FCX diseimbangkan oleh RAX, FCY diseimbangkan oleh RAY dan RBY. Berarti sudah benar, konstruksi sudah kondisi seimbang atau diam.
Nah, seandainya gaya FC itu sudah diketahui, maka terdapat 3 variabel yang tidak diketahui, yaitu RAX, RAX, dan RBY. Dan 3 variabel yang tidak diketahui, RAX, RAY, dan RBY. Ketika FC-nya diketahui, maka FCX dan FCY juga diketahui. Ada 3 variabel yang tidak diketahui, kemudian persamaan yang kita gunakan adalah 3, yaitu jumlah gaya sama dengan 0 dan jumlah momen sama dengan 0. Karena dia ada dua koordinat ya, karena dia miring, ada X, ada Y, maka menjadi 3 persamaan, yaitu jumlah gaya dalam arah X atau Fx sama dengan 0, jumlah gaya dalam arah Y sama dengan 0, yaitu sigma Fy sama dengan 0, dan jumlah momen sama dengan 0. Ada 3 persamaan. Terdapat 3 persamaan, yaitu ini 1, 2, 3. Kemudian ada 3 variabel yang tidak diketahui, RAY, RAX, dan RBY. Maka persamaan dapat diselesaikan. Artinya, terdapat solusi unik atau hanya ada satu solusi untuk menghitung gaya reaksi di titik A dan B. Jumlah persamaan 3, jumlah yang tidak diketahui 3, berarti bisa diselesaikan. Karena kalau jumlahnya tidak sama, itu nanti akan membutuhkan metode yang lain. Karena dengan cara ini tidak bisa diselesaikan. Nah, ciri dari solusi unik yaitu hanya ada satu solusi atau dapat diselesaikan. Jadi suatu sistem dapat diselesaikan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan determined system. Ini memiliki ciri. Cirinya bagaimana? Cirinya adalah jumlah tumpuan yang digunakan adalah minimal. Artinya, jika salah satu tumpuan dihilangkan, maka tidak mampu menahan beban. Contohnya ini adalah sebuah konstruksi yang minimal. Karena apa? Karena ketika tumpuannya itu dihilangkan satu saja, itu akan menyebabkan kegagalan kita. Contohnya seperti ini. Ini adalah tumpuan roll, ini adalah tumpuan fix. Misalkan ini kita ganti tumpuan roll juga. A tumpuan roll, B tumpuan roll. Maka ketika dikasih gaya miring seperti ini, dia akan bergerak ke kiri. Karena di sini tidak bisa menahan gaya mendatar. Itu adalah salah satu contoh. Contoh lainnya, misalkan yang ini kita hilangkan, tumpuan yang B kita hilangkan, maka balok akan jatuh ke bawah sini. Karena ini hanya numpang saja. Dia hanya bisa menahan gaya ke bawah, secara vertikal saja. Itu yang berarti suatu konstruksi itu dapat kita selesaikan dengan persamaan Newton ini ketika jumlah yang tidak diketahui sama dengan jumlah persamaannya. Atau tumpuannya itu minimal. Nah, sekarang bagaimana cara perhitungan gaya reaksinya? Ini adalah perhitungan gaya reaksi. Ini batangnya tadi, ada A, B, C. Ini FC kita uraikan jadi FCX dan FCJ. Kemudian ini adalah arah-arah gaya reaksinya tadi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, bagaimana langkah perhitungannya? Yang pertama, kita cari komponen dari FC, yaitu FCX dan FCJ. FCX itu kita bisa gunakan rumus trigonometri, yaitu FC cos theta. Ini adalah sama dengan FCX. FCX adalah FC cos theta, maka FCJ adalah FC sinus theta. Ini tegak lurus ya, ini tegak lurus. Lanjut. Kita mau turunkan persamaan, 3 persamaan, yaitu sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Kita mulai dari sigma F sama dengan 0. Dalam arah X sama dengan 0, maka RAX tekanan kita anggap positif dilawan oleh FCX sama dengan 0. Maka RAX itu sama dengan FCX sama dengan FC cos theta. Maka ketika FC diketahui, FCX diketahui, FCY diketahui, maka RAX juga kita bisa ketahui. Kita lanjut, F sigma dalam arah Y sama dengan 0, arah tegak, maka RAY ke atas positif, RBY ke atas positif, dilawan oleh FCY ke bawah negatif, sama dengan 0. Maka RAY plus RBY sama dengan FCY. FCY sudah kita ketahui, yaitu FC sin theta. Nah, karena yang diketahui itu hanya FC, maka kita hanya tahu penjumlahannya saja, penjumlahan dari RAY plus RBY. Sedangkan
nilai RAY sendiri itu tidak tahu, belum tahu, RBY sendiri tidak tahu. Maka kita butuh persamaan yang ketiga, yaitu jumlah momen sama dengan 0. Kita akan ambil momen di titik A sama dengan 0, jadi ini sebagai pusat dari putarannya. Ingat bahwa momen itu adalah gaya kalikan jarak. Jarak yang mana? Jarak yang paling dekat. Nah, momen di titik A sama dengan 0, gaya yang bekerja adalah ada 3. Karena momen di titik A ada banyak ya, ini pertama RAX, RAX karena tidak ada jaraknya berarti 0, RAY juga tidak ada jaraknya terhadap titik A juga 0, maka ada 2 gaya yaitu FCY dan RBY. Kita mulai dari FCY. Momen akibat FCY adalah FCY kalikan jarak A. Jadi FCY kalikan A itu adalah menyebabkan putaran searah jarum jam, maka kita tandai positif. Sedangkan RBY dia mengarah ke atas, maka dia menyebabkan atau memiliki kecenderungan untuk memutar berlawanan arah jarum jam, maka dia bernilai negatif. Maka dikurangi RBY kalikan jaraknya mana? Jarak terhadap titik A berarti A plus B sama dengan 0. Maka FCY kalikan A sama dengan RBY kalikan A plus B, maka RBY itu sama dengan A dibagi A plus B tambah A dibagi A plus B kalikan FCY. FCY kita sudah tahu yaitu FC sin alpha, maka RBY kita bisa hitung karena A bisa kita ukur, B kita bisa ukur, dan FC sudah diketahui, maka RBY sudah diketahui. Sehingga gaya reaksi di titik A itu sudah kita ketahui RAX-nya, di titik B kita sudah tahu RBY-nya. Berarti tinggal satu lagi yaitu RAY. Bagaimana menghitung RAY? Untuk menghitung RAY kita bisa gunakan persamaan yang ini. RAY sama dengan FC sinus theta dikurangi RBY. RBY kita sudah tahu dari yang atas ini, maka kita bisa masukkan RAY sama dengan FC sin theta dikurangi A dibagi A plus B FC sin theta. Ini dimasukkan ke sini. Nah, sehingga RAY itu sama dengan B dibagi A plus B kalikan FC sin theta. Nah, dengan demikian, ketiga reaksi di titik A dan B yaitu FAX, RAY, dan RBY sudah kita temukan. Ini RAX, RBY, dan RAY. RAX, RAY, dan RBY. Kita sudah selesai. Kita sudah menghitung gaya reaksi di tumpuan A dan B. Itulah contohnya. Nah, kemudian untuk latihan pada pertemuan kali ini, bisa dikerjakan soal yang ditunjukkan di slide ini. Hitung gaya reaksi di tumpuan A dan B. Kalau tadi masih dalam bentuk variabel atau rumus, sekarang coba ini sudah saya kasih angka, di mana suatu batang ditumpuk dengan tumpuan X di titik A dan tumpuan roll di titik B. Kemudian di titik C itu dikasih gaya miring seperti ini dengan sudut 30 derajat, besarnya adalah 100 Newton. Jarak antara A dan C adalah 200 mm dan jarak antara C dengan D itu adalah 300 mm. Hitung reaksi di tumpuan A dan tumpuan B. Ingat ini tumpuan fix, tumpuan roll, dan ini miringnya ke sini. Beda dengan yang contoh tadi. Saya kira cukup sekian pertemuan atau video kali ini, dan selamat mengerjakan. Sampai ketemu di video selanjutnya.